Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kita kepada Allah yang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalat kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada subuh yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan belajar memahami Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat kedua ya. Semalam kita sudah belajar Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang ayat berikutnya apa, Bis? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim ya. Baik. Ar-Rahmanir-Rahim. Apa artinya? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 3. Jadi Ar-Rahman berasal dari kata rahmah yang berarti kasih sayang. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang sangat luas, mencakup semua makhluknya, baik orang yang beriman maupun yang tidak beriman, manusia maupun hewan, bahkan seluruh alam semesta. Quran surah Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati. Berarti wa rahmati kitabi, qalami, aini, baiti, ada ii ujungnya ada ya sukun, maka itu untuk saya kan. Wa rahmati, dan rahmatku. Ini maksudnya rahmatku, rahmat Allah. Wa rahmati wasi'ah. Wasi'ah artinya sangat luas. Baitun wasi'ah, rumah yang luas. Apalagi lapangan yang luas. Maidanun wasi'ah, lapangan yang luas. Sahatun wasi'ah, halaman yang luas. Apalagi? Nah, jadi wa rahmati wasi'ah, dan rahmatku yang sangat luas, kulla syai'. Jadi kalau digabungkan semuanya boleh diartikan wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Nah, jadi luas itu bisa diganti maknanya ke yang lainnya. Ini sama dengan ini. Kita bilangnya ana itu apa artinya? Saya. Boleh tak diganti ana itu menjadi aku? Boleh. Boleh tak ana itu diganti artinya menjadi ambo? Boleh. Boleh ya. Sebenarnya maktabun. Maktabun apa artinya? Meja. Boleh tak diganti dengan artinya alat tempat alas menulis? Nah, boleh. Tempat meletakkan buku, boleh. Jadi kita mengartikan sesuatu itu kalau nggak hilang makna dan maksudnya boleh. Babun. Apa artinya? Pintu. Boleh tak diartikan sebagai tempat orang keluar masuk rumah? Nah, boleh. Tempat orang masuk keluar satu bangunan. Jadi boleh gitu ya. Babun. Jadi wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ini Quran surah Al-A'raf ayat 156. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqa yauma khalaqas samawati wal ard mi'ah rahmah. Sesungguhnya Allah menciptakan. Innallaha khalaqa. Nah, dia khalaqa ni boleh tak kita menggunakan khalaqa untuk kita? Kita ni apa? Makhluk. Kenapa disebut makhluk? Kenapa? Karena yang diciptakan oleh Allah. Innallaha khalaqa. Kalau kita membuat ana asna'u ta'amun, saya membuat kue gitu ya kan. Nah, innallaha khalaqa yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah menciptakan khalaqas samawati wal ard mi'ah rahmah. Mi'ah ada alfun, ada mi'atun.
mi'ah. Kalau kita juri biasanya kan mi'ah gitu kan, dapat jawabannya mi'ah. Apa arti mi'ah? Mi'ah. Ada asyarah, ada mi'ah, ada alfun. Mi'ah artinya 100. Kalau alfun? Alfun 1000. Asyarah 10. Kalau mi'ataini 20. 2 200. ya 200. Alfaini 100. 2000. 2000. Gitu ya. Jadi sesungguhnya Allah menciptakan 100 rahmat pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi kullu rahmah, apa kullu? Setiap. Kullu tilmizun yadkhulul fasl. Setiap murid masuk ke dalam kelasnya. Jadi kullu. Jadi setiap rahmat memenuhi jarak antara langit dan bumi. Kullu rahmah tibaqa ma bainas sama wa tiwal ard. Jadi memenuhi antara jarak langit dan bumi. Baina itu artinya di antara. Kalau di antara itu berarti ada jarak. Jadi boleh ya. Bainas samawati wa ard. Faja'ala minha fil ardi rahmah wahidah. Jadi dia menurunkan faja'ala minha fil ardi rahmah wahidah. Jadi dia menurunkan, dia di sini apa maksudnya? Allah. Jadi Allah menurunkan satu bagian rahmat Padanya. ke dunia. Jadi satu rahmat Allah saja yang Allah turunkan ke dunia. Dan dengan rahmat itu, ya kan? Ya. Faman tilkar rahmah ta'tiful walidah ala waladiha. Dengan rahmat itulah seorang ibu menyayangi anaknya. Wal wahsya wat tayru ba'duha ala ba'd. Jadi seorang ibu menyayangi anaknya, binatang buas pun menyayangi anaknya. Tahu binatang buas? Seganas-ganasnya singa, ya kan, tetap dia melindungi anaknya. Nampak di film kan? Mau tak dia makan anaknya? Tetapi ketika dia ada besar, berantem tak dia? Berantem. Gitu ya. Jadi sudah, itulah rahmat Allah ya. Rahmat Allah. Wa akharallah tis'a wa tis'ina rahmah. Sedangkan 99 bagian rahmat Allah lainnya disimpan Allah untuk hari kiamat. Yarham biha ibaduhu yaumal qiyamah. Jadi ada 99 rahmat Allah lagi. Kapan dikasihnya? Ketika sudah hari kiamat. Jadi dari dunia kita cuma mendapat satu rahmat. Hadis riwayat Muslim nomor 2753. Makna yang maha penyayang. Ar-Rahim. Tadi kan Ar-Rahman kan, sekarang Ar-Rahim. Ar-Rahim juga berasal dari kata rahmah, tetapi memiliki makna yang lebih spesifik. Jika Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang untuk semua makhluk, kalau Ar-Rahim adalah kasih sayang khusus yang diberikan kepada siapa? Orang yang beriman. Ya, kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah maksudnya apa? Mau mengikuti perintah Allah, perintahnya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini Quran surah Al-Ahzab ayat 43. Jadi mana dalilnya Allah itu menyayangi orang-orang yang beriman? Ini tadi. Wa kana bil mu'minina rahima, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti alaihi ma la yu'ti ala unfi. Innani gitu ya. Innal ustazu, inna sahibi, sesungguhnya sahabatku. Kalau innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah maha lembut. Innallaha ta'ala rafiqa. Rafiqa apa artinya? Lembut. Rafiqa. Kan ada nama-nama orang Ar-Rafiq. Rafiq. Ada teman nama Rafiq?
Jadi kalau ada teman kita namanya Rafiq itu artinya lembut. Innallaha ta'ala rafiqa yuhibbur yuhibbu dan yuhibbur rifqa, dan dia mencintai kelembutan. Sama dengan kita doa Allahumma inna sesungguhnya innaka afuun karim. Sesungguhnya engkau maha pemaaf. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa. Tuhibbu apa artinya? Suka memberi maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Fa'fu anna, maafkanlah kami. Gitu ya. Fa'fu anhu. Jadi kalau ada teman-teman berantem, apa kita bilang kalau ada saling memaafkan? Fa'fu anhu, maafkanlah ya gitu ya. Fa'fu anhu bahasa Arabnya. Innallaha ta'ala rafiqa yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alaihi ma la yu'ti 'ala munfa, serta memberi pahala atas kelembutan sesuatu yang tidak dia berikan atas kekerasan. Nah, jadi hadis riwayat Muslim nomor 2593. Jadi ingat pas Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi pada ayat tersebut kan Allah kan berkata kepada malaikat, ya kan? Dia ingin menciptakan manusia. Dibantah oleh malaikat. Bertanya ke malaikat, apakah Allah hendak mengadakan menciptakan makhluk yang saling menumpah darah, saling berkelahi? Nah, sebenarnya tidak seperti itu. Makanya kalau ada orang yang berkelahi, berperang, itu merupakan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Kenapa begitu? Karena dia menciptakan manusia ini bukan untuk makhluk yang senantiasa berkelahi, menumpahkan darah, gitu ya. Makanya innallaha ta'ala rafiqa yuhibbur rifqa, dia mencintai kelembutan, dan setiap orang yang senantiasa bersikap lemah lembut itu ada pahala, serta memberikan pahala atas kelembutan sesuatu yang tidak ia berikan atas kekerasannya. Jadi gitu ya. Jadi apa perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahman kasih sayang Allah untuk semua makhluk di atas dunia. Ar-Rahim kasih sayang Allah pada orang yang beriman. Ar-Rahman berlaku untuk semua manusia, baik muslim maupun non muslim. Kalau Ar-Rahim berlaku khusus bagi orang yang beriman dan taat kepadanya. Ar-Rahman bersifat umum dan luas, gitu ya. Kalau Ar-Rahim sifatnya khusus. Dari Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi keutamaan mengingat Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa? Memahami kasih sayang Allah yang luar biasa, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah, maha pengasih dan maha penyayang, menumbuhkan sifat kasih sayang dalam diri kita terhadap sesama manusia dan makhluk yang lain. Ya, jadi tidak boleh kita menganiaya makhluk yang lain. Dan apalagi menjadikan kita optimis, percaya diri, dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Jadi tidak boleh kita berputus asa atas rahmat Allah. Kenapa? Karena rahmat Allah itu sangat luas, ya. Dalil Al-Quran, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qala ya ibadi, katakanlah Muhammad. Ibadi itu apa artinya kemarin? Abdu artinya hamba. Jadi qala ya ibadi,
Qul ya ibadi. Banyak tak hamba Allah itu? Banyak, ya kan? Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Isa, ada Nabi Adam, itu banyak dah. Qul ya ibadi. Tapi khusus ayat ini yang Allah maksud ialah Nabi Muhammad. Jadi misalnya kalau kita ngomong misalnya iftah baiti. Maksudnya siapa? Nah, iftah, apa arti iftah? Bukalah, kan? Fatah yaftahu, buka. Iftah baiti. Bukalah pintu saya. Bukalah rumah saya. Apa artinya? Rumah siapa yang dia maksud? Apakah rumah semua orang? Tidak, rumah yang mengomong tadi, gitu kan? Iftah baiti, siapa yang ngomong kalimat berikut? Jadi kalau misalnya ustadznya ngomong iftah baiti, berarti rumah ustadznya yang disuruh dibuka. Kalau sahabat yang ngomong iftah baiti, berarti siapa? Rumah siapa? Rumah sahabat. Rumah sahabat yang ngomong tersebut. Qul ya ibadi. Jadi ibadi maksudnya Nabi Muhammad. Qul ya ibadiyallazi asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. La, apa artinya? Jangan atau tidak. Janganlah kamu berputus asa. Taqnatu berputus asa min rahmatillah. Min rahmat Allah. Min rahmatillah, dari rahmatnya Allah. Min rahmatillah, berputus asa. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innallaha, apa tadi? Inna tadi? Innallah wa Innallah. Inna artinya sungguh. Innallah, sesungguhnya Allah, yaghfiru. Allah maghfir lana dzunubana. Pengampun. Innallaha yaghfiru. Yaghfir, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah mengampuni zunuba jami'a. Zunub, apa artinya? Ya, zunub artinya dosa. Jami'a, jami'a itu artinya? Ya, bisa jamaah, bisa arti bersama-sama. Ada orang sayang, ana ma'a sahibi, ana jami'an sahibi, saya bersama sahabat saya bermain bola di lapangan. Kalau sini enggak, jami'ah artinya semua. Jadi jami'ah itu boleh diartikan bersama-sama, atau apa tuh? Jamaah, perkumpulan, bisa juga semuanya. Jami'ah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu apa tadi? Innahu, ada inna, sesungguhnya. Kalau innahu, apa tadi? Innahu, sesungguhnya. Innaka, sesungguhnya kamu. Innani, saya, gitu ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Quran surah Az-Zumar ayat 53. Jadi dari sini kita memahami siapa yang bisa mengampuni dosa manusia. Allah. Ya, hanya Allah. Ya, siapa yang memberi ampun, yang maha penyayang? Ada tak selain itu? Tidak ada, hanya Allah. Ya, kalau yang lainnya itu semuanya makhluk, tidak bisa. Tapi ada orang yang saya mau hapus dosa kamu, bisa enggak? Enggak bisa, karena yang menghapus dosa itu Allah. Jadi kesimpulannya, Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang luas dan mencakup semua makhluk. Ar-Rahim adalah kasih sayang khusus untuk orang-orang yang beriman. Allah selalu menyayangi hambanya dan membuka pintu ampunan serta rahmatnya. Oleh karena itu kita tadi tak boleh berputus asa. Sebagai manusia, kita juga harus meneladani sifat kasih sayang ini dengan bersikap lembut dan penuh rahmat kepada
sesama. Semoga kita selalu berada dalam rahmat ar-Rahman ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu kajian kita pada subuh yang berbahagia ini. Besok kita lanjutkan ayat Maliki Yaumiddin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.